Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Seri Termayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, kita tahu bulan Ramadan dan Idul Fitri selalu menjadi momen spesial bagi umat muslim, namun di setiap tahunnya masyarakat selalu menghadapi dari fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok. Tentunya lonjakan harga ini berpengaruh besar terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Mengapa harga sembako cenderung naik dan juga apa langkah yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan juga bagaimana peran dari DPRD Provinsi Banten dalam mengawasi kebijakan ini dan juga tentunya seperti apa harapan dari masyarakat dalam menghadapi lonjakan harga sembako. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu buah tema tentang menakar stabilitas harga sembako di bulan Ramadan dan juga jelang Idul Fitri bersama para narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ada Bapak Musa Wiliansyah, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam semuanya. Sehat Bapak, Ibu? Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasa lancar? Lancar. Dengan segala macam kesibukannya ya Pak Alhamdulillah. ya, di anggota Dewan ya? Tetap konsisten. Wah, untuk luar biasa. Nanti berpuasa. kita tanya juga terkait dengan kebijakan dan juga regulasi yang dilakukan Siap. mungkin ya Pak ya. Ya. Dan kami juga sudah mengundang Bapak Babar Suharso STMSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Babar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah melakukan operasi pasar berapa kali? Nanti kita akan kupas lebih banyak ya Pak Babar ya. Insyaallah, siap. Mudah-mudahan juga puasa lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga lancar dalam kegiatan dan juga puasanya di hari ini. Ini kita mengundang tokoh masyarakat. Ada Dr. Haji Tony Anwar Mahmud MS. Ya, Assalamualaikum Pak Tony, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar sehat. Sudah ada yang bolong kah? Tidak boleh. Nggak boleh ya. Kalau cewek boleh ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga ini dalam kondisi sehat. Para masyarakat dari Kota Serang, halo semuanya, Assalamualaikum. Lancar juga puasanya mudah-mudahan ya. Baik. Sebelum kita bahas tema kita lebih jauh, saya mengawali diskusi kali ini, saya bertanya kepada Pak Musa, ini bagaimana DPRD melihat tren kenaikan harga sembako di setiap bulan Ramadan dan juga jelang Idul Fitri. Apakah ini memang sudah menjadi pola bulanan di setiap tahunnya nih Pak? Saya kira ini sudah biasa ya, menjadi pola bulanan dan memang tren harga naik turun termasuk banyak persoalan tentunya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena permintaan terhadap suatu produk, terhadap barang ini pasti meningkat. Betul. Kebutuhan masyarakat otomatis meningkat. Yang tadinya cukup hanya dengan sembako, misalkan cukup beras, minyak dan ikan, bertambah dengan kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk misalkan gula merah, kelapa muda dan sebagainya. Gitu. Untuk berbuka puasa. Untuk gitu berbuka ya? puasa dan yang tidak ada pun pasti diadakan. Betul. Kalau untuk bulan suci Ramadan, maka perlu adanya pengawasan yang ekstra ketat. Proaktif pemerintah daerah tanpa terkecuali juga DPRD Provinsi Banten di dalam mengawasi kondisi pasar, bukan hanya pasar yang memang ada di di pasar-pasar besar, termasuk juga mengawasi pasar online. Yang sekarang kalau kita lihat ibu-ibu ini saya pastikan lebih banyak belanja online. Betul. Belanja minyak sayur aja online. Apalagi sekarang lagi tren kan? Iya. Minyak sayur dengan adanya permainan oknum-oknum distributor yang merubah dari 1 liter dikurangi gitu kan. Nah, inilah yang perlu dilakukan pengawasan yang lebih aktif lagi. Tentunya bukan hanya DPRD, tapi OPD terkait, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengawasan ini dilakukan dari hulu ke hilir. Dari mulai konsumen sampai ke produsen, termasuk ya distributor. Betul. Seperti itu. Termasuk juga kalau bisa kita tahu kemarin pada saat jelang bulan Ramadan dan juga mungkin nanti jelang Idul Fitri, biasanya nih mal-mal atau juga toko-toko perbelanjaan ini banyak sekali didatangi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan ya, yang seakan-akan seperti panik buying seperti itu Pak. Ini bagaimana Bapak melihat fenomena seperti ini nih? Ya, karena memang ini fenomena tahunan dan pasti mau tidak mau harus terjadi ya. Dan saya pastikan ketika memang di bulan suci Ramadan, apalagi mendekati ke H-1, Betul. puncaknya mungkin H-7 Idul Fitri, semua harga produk akan naik. Dan ini hukum pasar. Tidak bisa kita bantah. Karena hukum pasar itu semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harga, harganya, betul. gitu.
Karena permintaan terhadap suatu produk meningkat, sementara produknya sedikit, ya otomatis akan naik. Seperti halnya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, contoh misalkan harga cabai, kadang-kadang penjual seenaknya menaikkan harga. Harga telur juga sama, kadang latah. Inilah yang harus diawasi oleh kita semua, DPRD maupun Disperindag, harus sering aktif melakukan pengawasan ke pasar-pasar, bukan hanya pasar yang ini, tapi termasuk pasar online. Karena kadang-kadang mereka seenaknya menaikkan harga pasar. Betul. Nah, mereka memainkan itu, saya bilang latah. Kenapa latah? Tadi kalau kata Pak Kadis, baru lihat running tag dari TV, harga cabai di Purwakarta misalkan naik 150.000, padahal di Serang masih 100.000, baik-baik saja tapi gitu. ujung-ujung besoknya mereka melakukan penaikan harga. Padahal di sisi lain ini juga merugikan pedagang, karena kalau memang harganya dinaikkan yang tidak wajar, terlalu tinggi, bisa saja permintaan konsumen menurun. Iya. Akhirnya pendapatan beliau pun berkurang. Gitu. Baik, selanjutnya terkait dengan pengawasan seperti apa ataupun juga sejauh apa pengawasan Ya. dilakukan mengalami tren kenaikan tadi, Pak? Kami selalu berkoordinasi dengan Disperindag ketika ada informasi dari masyarakat, tapi tidak hanya cukup pengawasan dari DPRD, apalagi kami di Komisi 2 yang mitra kerjanya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hanya 15 orang. Kami juga sangat berharap peran aktif masyarakat. Artinya konsumen yang harus lebih cerdas. Iya. Kenapa konsumen harus cerdas? Ketika ada persoalan boleh mengadu ke kami atau langsung ke Disperindag terhadap informasi-informasi apabila ada kenaikan harga misalkan yang tidak stabil, terus kemudian ada produk yang memang tidak sesuai gitu kan. Ada nggak layanan yang memang untuk dikhususkan untuk Kalau konsumen untuk tadi, khusus Pak? tidak ada, tapi selama ini kami juga aktif, terutama sekarang kan udah era digital ya. Iya. Jadi apapun selalu di-expose di media sosial, apakah itu Facebook, TikTok, dan itu jauh lebih cepat menyebar ke seluruh masyarakat Provinsi Banten, bahkan bukan hanya Banten tapi Indonesia. Oke. Gitu. Saya beralih dulu ke Pak Babar. Ini Pak Babar, ini bisa dijelaskan sebelumnya sejauh ini seperti apa kondisi harga sembako di pasar-pasar yang ada di Banten? Seperti tadi dikatakan oleh Pak Musa, banyak harga-harga yang memang terkadang seperti latah gitu kan, ikutan naik, padahal mah dalam kondisi masih terjangkau gitu kan, masih stabil dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan, silakan Pak Babar. Baik, terima kasih. Kondisi terutama bahan pokok sejak menjelang Ramadan kita sudah antisipasi terhadap kenaikan harga maupun kelangkaan pasokan. Jadi kita antisipasi, dan alhamdulillah di Banten secara umum termasuk di Serang, pasar-pasar kita pantau itu tidak ada lonjakan harga yang sangat tinggi maupun pasokan yang langka dari semua sembako. Jadi kita ada 20 komoditi ya, mulai dari bawang, cabai, beras, minyak goreng, gula, daging sapi, telur, daging ayam dan sebagainya, itu semua kita pantau setiap hari dari harga maupun dari aspek pasokannya. Alhamdulillah sebetulnya stabil, dan bahkan ini mendapat atensi langsung ya dari pusat juga, bahkan dari pusat itu Bareskrim Polri yang memantau ke pasar kita di Serang, dan tentunya dari provinsi Pak Gubernur, Pak Wagub, kemudian Pak Kapolda, dari Korem, dari Kejaksaan, itu semua memantau. Nah, kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan bertugas menindaklanjuti ketika ada harga yang tadi tinggi, mendadak gitu ya. Kemudian juga ada kelangkaan, dan alhamdulillah itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi kita sudah siapkan beberapa antisipasi. Jika terjadi seperti hal tadi yang disebutkan, ini intervensinya biasa seperti apa Pak Babar? Kalau kenaikan harga itu ada toleransi. Jadi kalau kenaikan harganya tidak lebih dari 5% selama 2 minggu gitu berturut-turut, itu dianggap masih normal. Tapi kalau sudah di atas 5% selama 2 minggu berturut-turut, ini ada sesuatu yang anomali. Nah, baru itu kita intervensi. Nah, intervensinya bisa dalam bentuk macam-macam. Kalau barang ini kan ada 2 macam nih, ada yang barang impor, ya seperti bawang putih itu ternyata impor. Jadi hanya 10% produk nasional yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. 90%-nya impor. Nah, artinya kalau ada bahan tinggi impor, ya kita nggak bisa mengandalkan produk dalam negeri. Nah, itu yang saya lakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan
nanti Kementerian Perdagangan memberi informasi tentang importirnya bawang putih. Nah, nanti siapa yang mau masuk ke Banten, saya hubungi, kita minta gelontor. Nah, seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Dan itu tidak simpel juga di lapangan, Pak, Mbak, karena importir itu punya strategi dagang begitu. pastinya. Mungkin yang menguntungkan yang harga tinggi. Kenapa nggak ngirim ke Banten misalnya? Ternyata lebih tinggi di Bandung, kirimlah ke Bandung dia. Nah, itu pedagang. Nah, Trik berdagang ya. ya itu makanya kami intervensi begitu terhadap importir karena import itu kan izinnya dari Kementerian Perdagangan. Betul. Nah, yang memberikan izin impor berarti bisa mengendalikan dong importir. Harusnya Nah, seperti kita itu, minta betul. bantuan dari pusat. Itu untuk yang impor dari luar negeri. Nah, kalau untuk yang dalam negeri kita kerjasama ke daerah lain yang penghasil seperti cabai, bawang merah, terutama Jawa Tengah. Nah, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, nah itu banyak kita kerjasama dengan daerah lain. Jawa Tengah, karena di dalam provinsi untuk kebutuhan cabai aja hanya mampu 5% dari kebutuhan Banten. Jadi petani kita tidak ada kultur cabai. Kalaupun ada, dia nanam itu tanaman sela antara padi, nah, setelah isi padi jeda baru waktu tanam tadi cabai. ya. Betul. Padahal masyarakat Banten senang cabai gitu ya. Nah, mungkin ini harus digalakkan budidaya cabai di rumah-rumah juga sebetulnya bisa di pot, di halaman, sebetulnya gitu. Jadi kita tidak terlalu tergantung ya. Nah, akibatnya kalau tergantung itu kan tergantung pasokan. Iya. Nah, lagi-lagi kita dihadapkan dengan mekanisme pasar. Kalau pasokannya ke Banten harganya murah, dia pilih ke daerah lain. Akan begitu mekanisme pasar. Nah, kita dapat pun tidak langsung biasanya kalau mekanisme pasar. Kita langsung dari pasar induk di Jakarta. Di Jakarta tadi. Tidak langsung dari Jawa Tengah. Oke. Nah, ini bisa kita antisipasi dengan Jawa Tengah jika kita kerjasama. Nah, Baik, itulah. kita juga harus mengantisipasi waktu Siap. juga untuk Pak Babar. Kita jeda iklan dulu sebentar. Dan pemirsa, kita rehat sejenak dan kita masih akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas tentang menakar stabilitas harga sembako di bulan Ramadan dan juga jelang Idul Fitri. Dari perspektif masyarakat ini Pak Tony, seberapa besar sih sebenarnya dampak kenaikan harga sembako terhadap kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah nih Pak? Sebelumnya terima kasih kepada legislatif Kang Musa sama Pak Babar di eksekutif yang concern mengawasi aktivitas pasar hari ini, tetapi di masyarakat juga tidak seluruhnya melakukan pembelian itu di pasar, sehingga yang saya maksud itu adalah ada rantai pasokan, bahwa ada penjual yang membeli di pasar kemudian menjual lagi. Nah, yang kita bahas itu adalah banyak masyarakat yang membeli dari penjual yang sudah membeli di pasar. Betul. Dan sampai hari ini masih banyak bahwa dengan kenaikan yang ditolerir pemerintah 5% tadi tetap saja memberikan beban tambahan bagi masyarakat yang tidak membeli di pasar tadi. Karena konsumsi dia tidak banyak. Iya. Nah, otomatis beban hutang menjadi tinggi. Bertambah pada saat bulan puasa. Betul. Utang yang dimaksud itu adalah memang kebiasaan masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan hari ini, dia berhutang dan dia akan menyelesaikannya di minggu depan. Betul. Dan terus begitu. Nah, dengan ada kenaikan walaupun di angka maksimal di 5% tadi, si beban hidup itu terus bertambah. Nah, sehingga dengan kondisi bulan Ramadan sekarang diserentakkan waktu menyiapkan bahan pokoknya, dan itu otomatis menjadi beban juga. Nah, syukurnya kan masih ada program-program pemerintah yang lain, walaupun belum nyampe gitu ya. Yang mudah-mudahan juga ada bantuan yang lebih baik, yang terukur kepada masyarakat yang memang kesulitan hari ini. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya di waktu yang bersamaan dan harus disegerakan gitu. Poinnya itu. Oke.
Baik, kita akan lanjut lagi terkait dengan Pak Babar. Kita tahu biasanya ini faktor apa saja nih yang sering menyebabkan kenaikan harga sembako di bulan Ramadan, dan apakah karena kelangkaan barang atau mungkin ada faktor-faktor lainnya nih Pak? Ya, betul. Kejadian kenaikan harga masa Ramadan sampai dengan Idul Fitri itu juga terjadi juga di pergantian tahun biasanya. Itu karena permintaannya meningkat. Jadi yang biasanya nggak bikin gulai ya beli daging gitu ya, atau nambah belanja ayam, telur ya. Nah, jadi kebutuhannya tuh justru meningkat. Iya. Nah, akibat meningkatnya kebutuhan untuk pangan ini sehingga permintaan pasar meningkat. Dan ini momentum ini dimanfaatkan oleh pedagang sebagai alasan untuk meningkatkan harga karena permintaan meningkat seperti yang dijelaskan Pak Musa tadi. Betul, karena ini mekanisme pasar. Jadi Ramadan ini kan siklusnya tiap tahun sama. Iya. Tapi ada yang tidak sama. Kalau kita bisa perhatikan, Ramadan itu bergeser, lebih maju. Oh, betul. Nah, untuk tahun ini kita kan insya Allah mungkin di akhir Maret gitu ya. Nah, ini masa-masa panen padi ya, panen padi. Sehingga beras tidak terjadi lonjakan. Iya. Ya, kemudian juga sebetulnya ada baiknya juga nih cuaca kalau tidak ekstrim sih, cabai juga sebetulnya musim panen nih, bawang juga. Harusnya paling stabil tahun ini. Dan memang kalau lihat dari fluktuasi harga maupun inflasi Banten tahun ini gitu dibanding bulan yang sama tahun lalu itu lebih rendah inflasi. Artinya harga-harga lebih stabil. Tidak ada lonjakan-lonjakan yang terlalu signifikan. Namun demikian tadi saya juga sepakat tuh tadi untuk mematchingkan ya antara kebutuhan dengan persediaan. Ya kami memastikan persebaran distribusi tadi diamankan. Jadi kami juga untuk yang namanya barang-barang subsidi seperti kemarin kan kita sempat masalah gas dan sebagainya. Nah kami itu turun tangan karena itu termasuk tugas kami untuk menangani atau mengawasi barang-barang yang bersubsidi, termasuk pupuk, nah, LPG, nah kita awasi. Nah ini juga mungkin tahun ini termasuk yang kita terbantu sekali dengan adanya pengurangan tarif listrik. Jadi beban masyarakat sangat turun. Kemudian nanti juga ongkos transport ya untuk mudik juga didiskon. Kemarin juga akhir tahun ada juga pengurangan tarif pesawat. Nah ini pemerintah juga sudah sangat cermat untuk mengantisipasi. Jadi kalau sembako naik ya harga transport juga didiskon, harga energi juga didiskon. Nah ini mungkin tadi Pak, jadi kalau kebijakan... Ya kalau ibu-ibu maunya diskon semua gitu ya Pak. Nah kalau diskon semua nanti pedagangnya yang demo. Jadi keuntungan juga kita harus menjaga stabilitas, keseimbangan. Saya kira itu. Oke, saya beralih kembali ke Pak Musa. Ini sejauh ini apa temuan DPRD terkait dengan penyebab utama kenaikan harga sembako di pasar-pasar di Banten, Pak? Pertama, saya sampaikan tadi bahwa kenaikan harga ini akibat permintaan yang meningkat. Nah, yang kedua, ini akibat kurang cerdas juga konsumen kita. Betul yang disampaikan Pak Nini tadi bahwa belanja sekarang yang tidak bisa diawasi itu bukan di pasar. Kalau di pasar itu sudah sifatnya umum. Betul. Orang bisa melihat OPD terkait di Sperindag, Pak Gubernur misalkan bisa sidak, bisa lihat. Tapi yang tidak pernah kita awasi adalah pedagang keliling. Iya. Mereka belanja ke pasar, kemudian keliling menjual dagangannya, menjual kebutuhan pokok kepada masyarakat, yang mana konsumennya adalah 90% sudah pasti masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kalau saya kira ibu-ibu yang di depan ini misalkan udah pada biasa ke mall, dekat ke pasar, pasti ke pasar. Tapi mohon maaf, Banten dengan kondisi geografis yang sangat luar biasa seperti hanya Lebak, tidak mungkin semua konsumen bisa belanja ke pasar. Otomatis mereka menunggu pedagang kelilingnya. Biasanya yang menaikkan harga ini pedagang keliling. Yeah. Nah di sisi lain konsumen mau tidak mau harus membeli. Kenapa harus membeli? Butuh 1 liter minyak sayur misalkan atau 1/4 bawang merah, bawang putih dan cabai. Tidak mungkin mereka harus ke pasar dengan beban ongkos transportasi yang lebih besar.
selisih di pasar misalkan per kilo atau per liter minyak sayur dengan di rumah 5.000. Maka masyarakat, saya pastikan terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang belanjanya tadi itu hari ini belanja, kadang ngutang bayar minggu depan, mereka lebih memilih belanja di rumah dengan harga yang tinggi. Inilah yang harus, memang kebutuhannya juga masih sedikit ya, gitu. inilah yang harus diawasi karena kasihan yang jadi korban ini kan konsumen masyarakat yang berpenghasilan rendah. Iya. Terus kemudian ada juga sekarang belanja online. Lebih banyak ibu-ibu, bahkan masyarakat atau konsumen di Provinsi Banten, kalau kita lihat nih transaksi belanja online kan sangat luar biasa. Betul. Karena melalui media online kadang bisa jadi lebih murah. Gitu, makanya itulah saya dengan beliau ini dari Disperindag, kita ada program di pemerintah Provinsi Banten yaitu konsumen cerdas. Konsumen cerdas. Konser konsumen cerdas, kita mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat ini harus cerdas, konsumen harus cerdas. Kenapa? Kalau konsumen cerdas, dia bisa memilah dan memilih mana produk yang lebih murah dan berkualitas. Gitu. Itulah tugas kami di pemerintah daerah yang harus mengedukasi masyarakat supaya para konsumen ini cerdas. Misalkan harga di pasar udah harus antri, harus panas-panasan, harga cabai misalkan atau bawang putih lah, terutama yang agak tahan-tahan lama, harganya per kilo misalkan 40.000, ternyata bisa belanja di Lazada 35.000, udah sampai ke tempat, ya saya kira kenapa tidak, harus mau tidak mau ngikutin tren yang ada, ya kita harus belanja yang lebih murah dan berkualitas ya melalui media online. Seperti itu. Jadi bukan hanya operasi pasar, karena kenaikan ini sebetulnya kadang-kadang bukan di pasar, tapi kenaikan itu di tingkat bawah. Maka pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten, kami juga selalu berkoordinasi, bukan hanya di pasar. Jadi dari mulai konsumen, gitu kan, distributor hingga ke produsen, gitu. Karena kalau di pasar diawasi banyak orang. Ya, kayak sekarang kalau kita cek dengan yang lagi heboh, semua di beberapa daerah termasuk pemerintah pusat melakukan operasi pasar terhadap harga minyak, tapi tidak ada jaminan harga minyak itu full 1 liter atau 0,9 kg betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena mereka beli itu kan dari pedagang keliling gitu, bukan dari pasar. Iya. Pasar diawasi, tapi kan peredaran minyak ini karena sudah cukup lama, stok mereka juga banyak dan sudah didistribusikan di agen-agen kecil di tiap kampung atau misalkan pedagang keliling dan tidak pernah dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Ini yang harus segera dicarikan solusi, terutama dinas Disperindag, bagaimana pengawasan bisa dilakukan hingga ke hilir artinya ke konsumen gitu, termasuk ya ke pedagang-pedagang keliling gitu kan, supaya masyarakat paham kenapa sekarang terjadi yang saya sampaikan tadi bahwa mereka mau tidak mau dengan harga mahal dibeli. Satu, kebutuhan. Yang kedua, biaya transportasi ke pasar besar. Nah, kemudian apa sih yang menjadi persoalan kenapa masyarakat terutama konsumen selalu ketipu? Nah, pertama mereka selain tidak cerdas juga tidak punya alat ukur. Iya. Nggak mungkin masyarakat, konsumen menyediakan kiloan, Pak. Alat untuk mengukur. Untuk nimbang bawang. Ya, untuk nimbang bawang. Timbangan kan nggak mungkin punya di rumah. Terus kemudian ketika mereka beli minyak, nggak mungkin mereka curah, diukur, ada nggak nih 1 liter. Itulah makanya kenapa saya katakan bahwa perlu pengawasan dari hilir sampai ke hulu. Termasuk harus menjadi konsumen cerdas tadi. Nah, Termasuk kita juga harus cerdas nih Pak untuk kembali rehat dulu. Ya, biar waktunya tidak over ya Pak ya. Wajib cerdas. Baik. Baiklah pemirsa, kita izin rehat sejenak dan kita masih akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita juga masih membahas tentang menakar stabilitas harga sembako di bulan Ramadan dan juga jelang Idul Fitri. Bagaimana Pak Tony melihat kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah, apakah sudah cukup membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga sembako yang terjadi pada saat ini? Ya, kalau bertanya tentang kondisi spesial seperti tahun baru, Ramadan dan seterusnya, memang akan selalu ada pengawasan yang ketat dari pemerintah dan itu sangat kami apresiasi. Tetapi kalau berbicara cukup atau tidak, itu belum bisa diukur.
Karena posisinya tadi pada saat bulan puasa seperti ini, konsumsi masyarakat itu bertambah. Artinya kebutuhannya bertambah. Sementara kemampuan untuk melakukan pembelian itu tidak ada perubahan, sama dengan hari-hari sebelumnya. Nah, sehingga ini yang menjadi beban masyarakat. Jadi tidak saja hanya kenaikan harga yang dipermasalahkan oleh masyarakat banyak hari ini, tapi karena kondisi yang spesial tadi menjadikan beban dirinya yang harus menambah jumlah pasokan keluarganya dengan pendapatan yang masih sama seperti sebelumnya. Yang didapat sama, sedangkan kebutuhan di luar meningkat gitu ya? Ya, pada hari ini. Dan ini mungkin harus aspek negara yang lain. Atau kalau ngomongin perangkat daerah yang lain. Yang harus integral ataupun sinergis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Babar di aspek perindustrian perdagangan. Betul. Mungkin di situ ada dinas sosial, mungkin di sana ada disnaker, ada subsidi dan sebagainya. Jadi jangan hanya setiap bulan Ramadan, Lebaran, tahun baru ini selalu Pak Babar yang naik panggung. Harusnya juga diberikan beban yang sama terhadap perangkat-perangkat daerah yang orientasinya bagaimana masyarakat itu tidak terbebani oleh sebuah kondisi. Poinnya itu. Tapi selama ini kan kita hanya fokus kepada satu urusan saja. Iya, betul. Padahal urusan wajib pelayanan dasar kan banyak. Gitu. Nah, harapannya sih tadi ada perhatian-perhatian dari beberapa instansi lainnya. Pada saat menghadapi bulan puasa seperti ini, ada program-program dari beberapa perangkat daerah yang setidaknya memberikan dukungan untuk bisa mengurangi beban masyarakat. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Babar, apakah pemerintah daerah saat ini memiliki program yang menekan kenaikan harga beras, minyak, gula yang sering mengalami lonjakan di bulan Ramadan, dan juga langkah konkret apa yang sudah diambil Pak untuk menekan kenaikan harga tadi? Ya, tentu kami dari Disperindak itu tugas khusus ya, karena ada namanya tim pengendali inflasi daerah, TPID. Betul. Nah, TPID ini terdiri dari beberapa dinas, nah termasuk wakil atau ketua duanya itu dari Bank Indonesia. Oke. Nah, bagaimana bicara harga ini kan implikasi berikutnya adalah inflasi. Nah, inflasi supaya stabil, ini pertumbuhan ekonomi di Banten juga harus dijaga. Ya, percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasinya juga tinggi. Jadi nilai rupiahnya anjlok. Nah, ini kita selalu dengan otoritas yang mengendalikan kebijakan fiskal dari Bank Indonesia. Nah, sisi lain kami itu menyiapkan beberapa skema. Yang pertama itu pasar murah. Ya. Jadi ada pemahaman macam-macam nih, ada pasar murah, ada gelar pangan murah. Ini karena skema dari kementerian atau kebijakan sektor yang berbeda-beda. Kalau gerakan pangan murah itu dari Badan Pangan Nasional. Kalau kami pasar murah itu dari Kementerian Perdagangan bersama dinas-dinas perdagangan di bawahnya. Tapi kami bahu-membahu. Biasanya dalam satu titik itu ada GPM, Gerakan Pangan Murah, maupun ada pasar murah. Tapi yang penting semua tujuannya kepada masyarakat, memudahkan mendapatkan sembako dengan harga yang sesuai. Nah, ini sedang berjalan nih, seperti sekarang ada di Mapolda Banten misalnya. Jadi masyarakat kalau nyari minyak yang harga minyak kita yang sesuai, HET-nya kan 15.500 per liter, 15.700. Kalau beli di pasar itu 17-18.000. Nah, manfaatkan nih momen-momen seperti ini. Nah, hal-hal tadi itu sudah tersosialisasikan dengan baik nggak sih Pak kepada masyarakat? Jadi memang satu titik pasar murah itu jangkauannya ya beberapa kelurahan atau kecamatan. Tapi supaya terjangkau semua, ya kami kolaborasi juga dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Serang misalnya. Nah, ini juga di Kota Serang ada warung pengendali inflasi di Pasar Lama, ya, ada Warjok namanya. Jadi mungkin informasi ini dalam kesempatan ini kami sampaikan gitu ya. Jadi ada pusat penjualan sembako yang memang sesuai harganya di Pasar Lama. Itu kerjasama antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dari Dinas
Kota Serang dengan PT ABM, Agrobisnis Banten Mandiri. Itu dari Provinsi Banten, BMD. Nah ini kami juga, kan dinas nggak bisa jual beli, tetap kalau bertransaksi pelaksananya itu pelaku usaha. Nah kalau dari pemerintah itu dari BUMD tadi, ABM. Sekarang kan sistemnya digital nih, Pak Babar, maksudnya informasi tadi apakah juga diinformasikan secara digital? Iya, di medsos. Di mana bisa mengakses untuk masyarakat sendiri? Ya, jadi rajin-rajin lah kalau memang mau mencari informasi tempat jual yang murah atau ada event operasi pasar atau bazar, itu ya lihat di website Dinas Perindak Kabupaten Kota ataupun di Perindak Provinsi. Kadang instansi seperti Polda juga sama, ada humasnya itu ada flyer. Ada flyernya. Ya di medsosnya. Jadi kalau tadi Pak Musa sampaikan konsumen cerdas itu cerdas dalam menghimpun informasi untuk tadi belanja. Ya Pak Tony Ya kalau untuk urusan itu ibu-ibu udah paling nomor 1 kayaknya ya Bu ya. Pasti ada. Yang berhubungan dengan diskon cepat. Sebagian masih ada yang gaptek, itu bisa anaknya gitu. Iya. Langsung konsentrasi pada saat disebutkan di mana di website, langsung konsentrasi penuh biasa ibu-ibu. Ini langsung dibuka HP-nya. Iya, saya kira terbuka ya sifatnya, itu maksimalkan, manfaatkan saja gitu. Kalau dari sejak awal Ramadan sampai dengan saat ini sudah berapa titik atau berapa kali diadakan tadi Pak operasi pasar atau juga gerai pasar murah tadi? Kalau untuk Kota Serang hampir semua kelurahan sudah. Jadi pengulangan ini. Jadi hari ini kelurahan mana Dalung gitu atau nanti pindah gitu, keliling terus ya. Nah inilah memang tidak bisa semua masyarakat terjangkau untuk atau terakses. Tapi paling tidak kita memang yang desa atau kelurahan yang jauh dari pasar, ya kita utamakan yang itu. Baik, kita juga harus mengutamakan para audiens yang sudah siap untuk bertanya ya Pak ya. Baik, boleh sebelah kanan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica, izin bertanya. Bagaimana pesan teknologi dan digitalisasi dalam pengawasan dan pendistribusian sembako di Banten? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Raub. Saya mau bertanya Pak, sejauh ini mana peran potong royong dan solidaritas sosial dalam masyarakat Banten untuk membantu keluarga yang terdampar kenaikan harga sembako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy, terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, izin bertanya Bapak, apakah DPRD Banten ini akan mendorong peraturan daerah atau kebijakan khususnya untuk menjaga stabilitas harga sembako di masa-masa kritis pada saat ini, khususnya di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri? Terima kasih. Oke, baik. Boleh beri aplaus untuk ketiga penanya kita. Kita akan kunci dulu pertanyaan, kita akan jawab setelah jeda komersial yang satu ini. Jam beranjak kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Tadi kita sudah berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung kepada para narasumber. Pertanyaan pertama ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Musa dulu terkait dengan apakah DPRD Banten ini akan mendorong peraturan daerah atau perda atau kebijakan khusus menjaga stabilitas harga sembako, Pak. Terima kasih. Pertama, kalau untuk perda mungkin saya kira belum perlu ya untuk mendorong kebijakan khusus. Tapi kalau untuk kebijakan khusus, kita pasti selalu mendorong kepada pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait, karena bisa mengeluarkan surat edaran. Disperindak bisa mengeluarkan surat edaran kepada para pedagang, kepada para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Banten, agar tidak menjual harga misalkan di atas head. Nah seperti itu paling ya, kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk membantu masyarakat
Provinsi Banten, para konsumen maupun para pedagang. Artinya seller dan buyer ini biar sama-sama bersinergi, tidak ada yang dirugikan. Karena kalau kita harus membuat peraturan daerah, pasar ini kan tadi itu harga juga fluktuatif, fleksibel juga, jadi tidak kadang-kadang bulan ini naik, nanti murah gitu kan. Semakin banyak permintaan, harga akan naik. Sebaliknya, contoh ketika musim panen, beras otomatis akan turun gitu. Tapi paling tidak kita mengawasi kinerja pemerintah daerah yang selama ini saya kira sudah mulai membaik, apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat sudah menentukan harga beli terendah dan tertinggi. Contoh harga beras, harga padi per kilo misalkan di 6.500, artinya sudah mengunci di situ. Tinggal kami hanya melakukan pengawasan supaya OPD terkait dalam hal ini Desperindag betul-betul bisa melaksanakan mengikuti anjuran dari pemerintah pusat. Tentunya berkoordinasi dengan Disperindag yang ada di kabupaten kota supaya bersinergi. Ke depan saya juga menekan dan tentunya selalu memberikan saran dan masukan ke Disperindag ketika kita melakukan rapat koordinasi dengan Pak Kadis ini, bahwa bagaimana terlaksananya operasi pasar murah tepat sasaran. Betul. Tentunya lokasinya juga harus tepat, terus pembelinya harus tepat. Jangan sampai masyarakat yang memang sebetulnya sudah cerdas, konsumen cerdas dan mampu memanfaatkan program-program yang sudah menjadi rutinitas atau sudah disiapkan oleh pemerintah. Tadi yang disampaikan beliau ini kan masuk akal juga. Ketika memang pendapatan masyarakat ini tetap, sementara kebutuhan meningkat, maka tugas kita, pemerintah daerah juga harus menjamin supaya kebutuhan terpenuhi dengan dana yang dimiliki cukup, tidak perlu ngutang. Artinya subsidi harga perlu, operasi pasar perlu, tapi sasarannya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ini yang harus dievaluasi. Kita tahu bahwa saat ini kadang pemerintah juga melakukan operasi pasar tidak tepat sasaran lokasinya, sehingga targetnya juga nggak jelas. Maka bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, tentunya kita ada dinas sosial kabupaten kota, pemerintah desa misalkan dengan melihat DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang notabene itu kan masyarakat berpenghasilan rendah. Itulah sasaran yang harus menjadi prioritas, menjadi skala prioritas pemerintah daerah agar masyarakat yang berpenghasilan rendah ini bisa merasakan hadirnya pemerintah untuk membantu untuk menjaga kestabilan harga, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang tadinya membeli hanya beras atau 3 komoditi, kemudian dengan subsidi bisa membeli 4 atau 5. Tapi tepat sasaran ini yang harus dievaluasi ke depan gitu kan, supaya betul-betul tepat sasaran. Operasi pasar ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat yang memang betul-betul berpenghasilan rendah. Berbicara tentunya dengan data, by name by address-nya harus jelas. Karena bisa melihat dari data DTKS di masing-masing desa atau Dinsos kabupaten kota dan Dinsos provinsi. Itulah perlu bersinergi antara OPD terkait. Betul. Jadi memang dari kebermanfaatan dari pasar murah ataupun juga operasi pasar ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah tadi ya Pak ya. Baik, boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya Pak Babar, bagaimana peran teknologi dan digitalisasi ini dalam pengawasan dan perindustrian sembako di Banten? Adakah hal yang dilakukan nih Pak? Insya Allah ada. Jadi kami ada 2 nih platform yang bisa saya sampaikan di sini. Yang satu namanya Simira, Sistem Informasi Minyak Goreng Curah. Itu dikelola oleh Kementerian Perindustrian, ya. Nah, mudah-mudahan mungkin berharapnya harga minyak goreng murah, jadi Simira. Nah, melalui Simira ini kita punya informasi dari mulai produsen, distributor tingkat 1, tingkat 2 sampai ke pengecer. Itu ada datanya semua sebetulnya. Jadi kita bisa melacak. Nah, apa yang dilacak itu ada namanya kebijakan minyak DMO. Jadi domestic market obligation. Jadi misalnya si pabrik CPO nih yang ada di Kalimantan, di Sumatera, itu mau ekspor, itu 20% itu harus digelontor di dalam negeri.
Yang 80% baru boleh diekspor. Nah, ini untuk menjaga kepastian minyak tidak kurang di dalam negeri. Nah, si DMO inilah yang dikemas menjadi merek minyak kita. Nah, jadi di dalam si Mirah ini kita bisa memantau melalui digital platform. Saya ada akunnya gitu, boleh bisa ketahuan. Ke Banten ini pasokan hari ini berapa ton? Ya, siapa distributornya, siapa produsennya, siapa distributor tingkat 2 dan selanjutnya. Semua yang menerima minyak kita harus lapor. Jadi berapa ton dia sudah mendistribusikan. Nah, selanjutnya itu tadi pemantauannya. Selanjutnya masalah distribusi atau pemasaran. Tadi ditanya bagaimana kita memanfaatkan platform digital. Ini sebetulnya turunan dari kebijakan dari DPRD juga, Pak, izin, bahwa sudah ada peraturan daerah yang membentuk tadi PT Agrobisnis Banten Mandiri. Nah, memang amanatnya adalah si PT ABM ini itu memastikan tata kelola agro, jadi sektor agro. Agro ini kan hasil pertanian, hasil bumi yang ada di Banten ini semaksimal mungkin bernilai tambah, ya, mau diolah, mau dikelola, mau diekspor. Nah, termasuk di dalamnya PT ABM itu mengelola platform namanya Plaza Banten, ya, .com. Bisa dilihat ya nanti. Nah, itu ada beberapa UMKM yang punya produk, ada olahan, ada murni, ada hasil pertanian, perikanan dan sebagainya. Itu di platform Banten Plaza yang belanja dikelola digital melalui Plaza sudah, tadi, Plaza Banten. Ya. Oke. Nah, itu isinya itu beragam produk UMKM yang bisa dibeli secara online, gitu. Nah, ini terus berkembang. Jadi tidak hanya di Plaza Banten tentunya, tapi juga di platform-platform lain UMKM ini kita latih. Artinya dalam hal penjualan, marketing dan distribusi produk-produk UMKM kita sebesar-besarnya semaksimal mungkin UMKM itu mampu menjual produknya melalui platform digital. Oke, baik. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari narasumber kita yang kedua. Selanjutnya, Pak Tony, sejauh mana peran gotong royong dan juga solidaritas sosial dalam masyarakat Banten guna membantu keluarga yang terdampak dari kenaikan harga sembako ini menurut Anda? Ya, kalau gotong royong itu bagian dari kehidupan kita ya. Artinya kalau negara sudah melakukan yang disampaikan tadi baik eksekutif legislatif, di masyarakat juga ada partisipasi publik dalam hal ini. Ya, gotong royong itu dari bulan puasa saja sudah terlihat. Mungkin nanti tanggal 21, 23, 25 akan terlihat, Pak ya. Bahwa itu juga bagian kearifan lokal yang memberikan subsidi silang terhadap warga-warga tertentu. Walaupun diyakininya dengan tanggal-tanggal tadi. Padahal ada secara apa namanya kearifannya, bagaimana itu justru membantu masyarakat yang belum atau kekurangan gitu ya, kekurangan atau belum memiliki kemampuan sehingga ikut merasakan di akhir-akhir Ramadan itu oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tadi. Nah, artinya gotong royong ini memang harus kita pertahankan, kita lakukan, kita lanjutkan karena bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kalau urusan gotong royong masyarakat Banten jangan dipertanyakan, biarkan partisipasi kami saling mendukung, tapi kami menunggu bagaimana pemerintah juga memikirkan kami di masyarakat bawah. Oke, baik. Terima kasih, boleh tepuk tangan kembali. Saya tertarik apa yang tadi disampaikan terkait dengan minyak kita nih. Kemarin kan memang masih hangat juga nih Pak terkait dengan minyak kita ini. Bagaimana sih Pak pengawasan yang dilakukan oleh Disperindak? Kok bisa gitu loh minyak kita bisa kecolongan untuk ukuran takaran dari sisi yang mungkin kemasan yang botol dan juga kemasan yang pouch seperti itu bisa ada perbedaan. Itu pengawasannya seperti apa Pak sejauh ini biasanya? Ya, pengawasan itu tidak cukup dengan platform digital. Jadi tetap kami juga melakukan pengawasan langsung. Nah, di tingkat distributor, produsen sampai dengan pasar, sampai dengan konsumen juga kita libatkan. Jadi sebetulnya indikasinya sudah kita deteksi awal dan sudah kita peringatkan, ya sudah kita peringatkan sebelumnya bahwa ada temuan tercantum 1 liter tapi sebetulnya kurang.
Bahkan pedagang pengecer pun mengakui. Jadi sebelum dia menjual dia harus disebut, ini kurang Pak, kata. Nah, dalam hal ini sebetulnya berlaku undang-undang yang berlaku perlindungan konsumen. Ada sanksi, ya, ada sanksi denda maupun kurungan badan. Nah, kita sudah peringatkan. Kalau sudah diperingatkan 2 kali, baik secara tertulis maupun lisan langsung, itu langsung oleh penegakan hukum. Dan itu sudah dilakukan. Jadi setelah ada penegakan hukum nanti barang-barang yang kurang ukurannya itu akan ditarik dari pasaran. Nah, tapi tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan yang tinggi ini, bisa saja tanpa ditarik tapi harganya disesuaikan dengan volume. Dengan ukuran yang tadi ya. Jadi ini mungkin nanti aturan selanjutnya kami bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, itu sedang melakukan penegakan hukum juga bersama-sama Satgas Pangan Polda. Oke. Kita. Baik, tidak terasa waktunya sudah di penghujung ya, ngobrol asik terkait dengan stabilitas harga. Dan mungkin sebelum kita berpamitan kepada pemirsa di rumah, mungkin boleh diberikan closing statement-nya, silakan Pak Tony. Ya, bagi masyarakat Banten yang hari ini melaksanakan puasa Ramadan, mari kita bijak untuk mengkonsumsi bahan pokok, tidak perlu untuk mengumpulkan terlalu banyak, tapi mari kita mengkonsumsi secukupnya saja sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga masing-masing, dan semoga apa yang dilakukan pada hari ini oleh pemerintah juga memberikan kemudahan, keamanan bagi masyarakat dalam kestabilan harga selama Ramadan dan puasa Lebaran tahun ini. Oke, baik, boleh tepuk tangan dong. Pak Babar, apa yang disampaikan kepada masyarakat di luar sana, silakan. Baik, untuk masyarakat Provinsi Banten, khususnya yang hadir di sini juga, untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, insya Allah tidak perlu terlalu cemas berlebihan, karena insya Allah kami didukung oleh DPRD juga akan selalu mengawal ketersediaan maupun pengendalian harga, dan mudah-mudahan ini dapat semaksimal mungkin menjaga suasana Ramadan dan Idul Fitri yang lebih hikmat untuk tahun 2025. Saya kira sekian, mudah-mudahan selamat Ramadan dan menghadapi Idul Fitri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Musa. Ya, untuk masyarakat Provinsi Banten dimanapun berada dan juga ibu-ibu yang hadir di sini, saya atas nama DPRD Provinsi Banten, Komisi 2, kebetulan kita mitra kerja dari Disperindag, mengajak kepada masyarakat Provinsi Banten, konsumen yang ada di Provinsi Banten di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama menjadi konsumen cerdas. Wabil khusus, teliti sebelum membeli, kalau perlu timbang sebelum membayar. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi konsumen cerdas ya. Betul sekali. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Tony, Pak Babar, terima kasih atas waktunya, dan juga terima kasih Pak Musa. Sehat dan juga selalu semangat dalam beraktivitasnya ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog edisi lainnya. Akhir kata saya Rita Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.